Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Israel tidak hanya menargetkan komandan Hamas di Gaza. Setelah Is al-Din al-Haddad tewas, sosok yang disebut akan menggantikannya pun segera diburu. Lalu, jalur dana bernilai ratusan juta shekel ikut menjadi sasaran. Apakah Israel sudah mengetahui pola kebangkitan Hamas, bahkan sebelum struktur baru itu terbentuk sepenuhnya? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 15 Mei 2026, sebuah serangan Israel menghantam sebuah bangunan di Gaza City. Sasaran utamanya, menurut militer Israel, adalah Is al-Din al-Haddad. Nama ini bukan sekedar komandan lapangan. Haddad disebut memimpin Brigade Al-Qassam di Gaza, sayap militer Hamas yang mengatur jaringan tempur, komunikasi, dan pergerakan sejumlah unit bersenjata di wilayah itu. Serangan tersebut langsung mendapat perhatian besar. Haddad dikenal sulit dilacak. Ia jarang muncul di depan publik, tidak rutin mengeluarkan pernyataan, dan selama perang lebih sering bekerja dari balik jaringan yang tertutup. Bagi Israel, sosok seperti ini bukan hanya pemimpin kelompok bersenjata. Ia adalah penghubung antara perintah tingkat atas dan orang-orang yang menjalankannya di lapangan. Pada 16 Mei 2026, kabar kematiannya mulai dikonfirmasi dari Gaza. Kehilangan Haddad menciptakan satu masalah besar bagi Hamas. Posisi tertinggi di struktur tempur Gaza tiba-tiba kosong. Dalam kondisi perang, kekosongan seperti itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Unit-unit yang tersebar membutuhkan arah. Jalur komunikasi harus tetap aktif. Orang-orang yang mengetahui rencana sebelumnya harus segera menentukan siapa yang berhak meneruskan kendali. 2 hari kemudian, pada 18 Mei 2026, muncul laporan bahwa Mohammed Odeh dipersiapkan untuk mengambil posisi tersebut. Ia bukan tokoh baru dalam struktur Hamas. Odeh disebut pernah menangani bidang intelijen militer dan memiliki kedekatan dengan lingkaran Haddad. Pengalamannya membuat namanya masuk akal sebagai penerus, terutama ketika organisasi itu membutuhkan orang yang sudah memahami jaringan lama. Namun pergantian itu belum sempat menjadi struktur yang stabil. Pada malam 26 Mei 2026, Israel kembali melancarkan serangan di Gaza City. Kali ini sasaran yang diumumkan adalah Mohammed Odeh. Militer Israel menyatakan operasi itu dilakukan setelah pemantauan intelijen selama berbulan-bulan terhadap pergerakan Odeh dan orang-orang di sekitarnya. Sehari kemudian, pada 27 Mei 2026, Hamas mengkonfirmasi bahwa Odeh tewas dalam serangan tersebut, bersama istri dan 2 anaknya. Rangkaian waktu ini membuat operasi tersebut terlihat berbeda dari serangan biasa. Haddad disingkirkan pada 15 Mei. Odeh yang baru diposisikan sebagai penerus beberapa hari sesudahnya, diserang pada 26 Mei. Artinya Israel tidak memberi ruang panjang bagi figur baru untuk membangun wibawa, menyusun orang kepercayaan, atau menata ulang komando yang baru saja kehilangan pusatnya. Di dalam kelompok bersenjata, jabatan tidak hanya soal nama. Seorang komandan baru harus memastikan orang-orang di bawahnya patuh pada perintahnya. Ia harus memahami unit mana yang masih aktif, jalur mana yang masih aman, serta siapa yang dapat dipercaya untuk menjalankan instruksi tanpa membuka posisi kepada lawan. Semua itu membutuhkan waktu. Sementara waktu justru menjadi hal yang tampaknya ingin dirampas Israel. Tekanan seperti ini membuat proses suksesi menjadi berbahaya. Setiap orang yang naik ke posisi penting otomatis menjadi lebih terlihat. Setiap pertemuan untuk menyusun ulang struktur dapat berubah menjadi risiko. Setiap komunikasi dengan tokoh lapangan membuka kemungkinan jejak baru. Dalam keadaan seperti itu, jabatan tertinggi bukan hanya sumber kendali, tetapi juga titik yang paling cepat masuk ke dalam bidikan. Pola tersebut memberi gambaran bahwa serangan Israel tidak berhenti setelah satu pemimpin tumbang. Sasaran berikutnya dapat muncul dari orang-orang yang berada paling dekat dengan pusat komando, bahkan sebelum mereka benar-benar menguasai seluruh struktur yang ditinggalkan pendahulunya. Di Gaza yang terus berubah cepat.
Ketika sebuah organisasi bersenjata kehilangan pemimpin tertingginya, masalah terbesarnya bukan hanya mencari nama pengganti. Tantangan yang lebih rumit adalah memindahkan kendali tanpa membuat seluruh jaringan kehilangan arah. Perintah harus tetap berjalan, unit di lapangan harus tahu kepada siapa mereka melapor. Penghubung antar wilayah harus memahami siapa yang berwenang mengambil keputusan. Dan setiap perubahan itu terjadi ketika lawan sedang mengawasi. Inilah tekanan yang muncul setelah serangan Israel pada Mei 2026. Suksesi tidak lagi berlangsung seperti pergantian jabatan biasa. Ia berubah menjadi perlombaan yang berbahaya. Orang yang dinilai paling siap mengambil alih kendali justru berpotensi menjadi orang yang paling mudah terlihat oleh intelijen Israel. Muhammad Odeh memiliki pengalaman panjang di bidang intelijen Hamas. Menurut pernyataan militer Israel, ia pernah memimpin markas intelijen Hamas yang berperan dalam pengumpulan informasi serta perencanaan operasi. Posisi seperti itu membuatnya memahami jaringan penting, orang-orang kunci, dan pola kerja internal yang tidak dimiliki setiap komandan. Karena itulah ketika ia muncul sebagai penerus, namanya membawa arti lebih besar daripada sekedar satu jabatan baru. Pada 26 Mei 2026, serangan terhadap Odeh memberi pesan yang sangat jelas. Israel tidak hanya dapat mencari sosok yang sudah dikenal, Israel juga berupaya menekan orang-orang yang dianggap mampu menyatukan kembali struktur yang terpecah. Serangan itu, menurut militer Israel, dilakukan setelah berbulan-bulan pemantauan terhadap pergerakan Odeh dan para operatif di sekitarnya. Pernyataan itu penting tetapi perlu dipahami secara hati-hati. Tidak ada bukti publik bahwa Israel mengetahui seluruh isi rapat internal Hamas atau memiliki daftar lengkap siapa yang akan menggantikan siapa. Yang terlihat dari rangkaian ini adalah kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari banyak jejak, pergerakan orang, pola komunikasi, pertemuan dengan penghubung, lokasi persembunyian, jaringan keluarga, hingga orang-orang yang mendadak menjadi pusat perhatian setelah sebuah posisi kosong. Dalam perang modern, jejak kecil dapat berubah menjadi petunjuk besar. Satu telepon yang aktif di waktu tidak biasa, satu kurir yang bergerak ke kawasan tertentu, satu pertemuan yang melibatkan tokoh lama dan orang baru. Semua itu dapat dianalisis, dibandingkan, lalu disusun menjadi gambaran tentang siapa yang mulai mengambil peran penting. Ketika gambaran itu cukup kuat, serangan bisa dilakukan sebelum struktur baru mengakar. Dampaknya tidak selalu terlihat di medan tempur. Tidak ada garis di peta yang otomatis berpindah hanya karena seorang calon komandan terbunuh. Namun di dalam organisasi, tekanan seperti ini bisa memunculkan kebingungan. Para calon pengganti menghadapi resiko besar ketika menerima jabatan. Penghubung lapangan harus membatasi komunikasi. Unit-unit yang sebelumnya menerima instruksi dari satu pusat dapat terpaksa bekerja lebih terpisah. Kerahasiaan memang bertambah, tetapi koordinasi justru menjadi lebih sulit. Bagi Israel, situasi ini memberi keuntungan strategis. Tujuannya bukan hanya menghilangkan satu figur, melainkan membuat setiap upaya penggantian membutuhkan biaya, waktu, dan resiko lebih besar. Semakin sering rantai komando berubah, semakin banyak energi yang harus dipakai untuk urusan bertahan hidup, bukan untuk menyusun operasi baru. Tekanan terhadap kepemimpinan hanyalah satu sisi dari pola yang lebih luas. Sebab pasukan tidak bisa bergerak hanya dengan perintah. Mereka membutuhkan logistik, pembayaran, pengadaan, kurir, dan jalur keuangan yang tetap hidup di tengah kehancuran Gaza. Pada 17 Juni 2026, Israel menjalankan serangan terarah di Gaza. Sasaran yang diumumkan adalah Hussein Qodra dan Mohamed Farah. Nama mereka tidak berada di pusat sorotan publik. Namun menurut militer Israel, keduanya berada di bagian jaringan yang menentukan kemampuan kelompok bersenjata untuk tetap bekerja. Pengumuman disampaikan pada 21 Juni 2026. Militer Israel menyatakan Hussein Qodra memimpin jaringan keuangan yang bekerja di bawah arahan Hamas. Mohamed Farah, menurut klaim yang sama, terhubung dengan Hamas dan Jihad Islam Palestina. Keduanya dituduh membantu memindahkan lebih dari 500 juta shekel kepada sayap militer Hamas dalam beberapa bulan terakhir. 500 juta shekel setara dengan ratusan juta dolar Amerika. Dalam wilayah yang hancur oleh perang, dana sebesar itu dapat menentukan banyak hal yang tidak selalu terlihat dalam rekaman pertempuran. Uang dapat dipakai untuk membayar anggota, membiayai kurir, mendapatkan perlengkapan,
menyediakan tempat persembunyian, membantu perpindahan orang, dan menopang jaringan komunikasi. Model seperti ini membuat jaringan keuangan sulit dilihat dari luar. Seseorang yang membawa uang tidak selalu terlihat seperti bagian dari struktur bersenjata. Seorang penukar uang dapat terlihat seperti menjalankan kegiatan ekonomi biasa. Seorang kurir dapat berpindah tanpa seragam dan tanpa membawa senjata. Tetapi ketika semua titik itu terhubung, mereka bisa membentuk jalur yang membuat sebuah organisasi bertahan dalam kondisi paling terbatas. Disinilah target terhadap Kodra dan Farah memperoleh arti strategis. Israel tidak hanya mengejar uang yang sudah berpindah. Uang yang telah digunakan tidak dapat ditarik kembali. Sasaran utamanya adalah orang-orang yang mengetahui cara jalur itu bekerja. Mereka diduga memahami siapa pengirimnya, siapa penerimanya, siapa kurirnya, tempat mana yang dipakai untuk pertukaran, dan bagaimana dana bisa bergerak tanpa langsung terdeteksi. Ketika penghubung seperti itu hilang, masalahnya bukan hanya kehilangan dua orang. Jaringan harus mencari orang baru yang cukup dipercaya untuk memegang informasi sensitif. Jalur lama mungkin tidak lagi aman. Para kurir harus mengubah kebiasaan. Penukar uang yang pernah terlibat dapat memilih berhenti. Orang yang menerima dana juga mungkin harus menunggu lebih lama karena proses verifikasi menjadi lebih ketat. Gangguan tersebut dapat menciptakan efek berantai. Unit yang membutuhkan pasokan harus menyesuaikan rencana. Perekrut tidak dapat bergerak dengan pola lama. Keluarga anggota yang bergantung pada dukungan finansial menghadapi ketidakpastian. Sementara itu, orang-orang yang tersisa harus menggunakan waktu dan tenaga untuk menutup jejak, mengganti penghubung, serta membangun rasa percaya yang sebelumnya sudah terbentuk. Rangkaian serangan sejak pertengahan Mei 2026 menunjukkan tekanan yang bergerak dari pusat komando menuju saraf pendukungnya. Setelah pemimpin tertinggi dan sosok penerus diserang, perhatian beralih kepada bagian yang menjaga struktur tetap berjalan saat perang berlangsung. Komando memberi arah, tetapi jaringan pendanaan membuat arah itu dapat diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan. Dalam keadaan seperti ini, setiap jalur yang terputus dapat memaksa organisasi bekerja lebih lambat, lebih tertutup, dan lebih mahal. Gaza tidak hanya menjadi ruang pertempuran antara pasukan dan serangan udara. Gaza juga menjadi ruang perburuan terhadap orang-orang yang menghubungkan keputusan, tenaga, logistik, dan uang di balik garis depan. Dari serangkaian serangan ini, terlihat bahwa perang tidak hanya berlangsung di garis depan. Israel tidak sekedar memburu pasukan bersenjata, tetapi juga menekan orang-orang yang diduga memegang komando, menyiapkan regenerasi, serta menjaga jalur dana tetap bergerak. Ketika pergantian pemimpin dipercepat, jaringan komunikasi dipersempit, dan aliran dana ikut terganggu, kemampuan untuk membangun kembali kekuatan menjadi semakin berat. Tekanan tidak lagi hanya diarahkan kepada orang yang memegang senjata, tetapi kepada seluruh sistem yang membuat kekuatan itu mampu bertahan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.